Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memperagakan sebuah penelitian, yaitu kesaksian selembar kertas mengenai lafaz Allah. Fokus kepada mengenai lafaz Allah. Yaitu coba tolong diperhatikan. Bila selembar kertas ini dilipat, ini kemudian dilipat lagi, ini kemudian dibagi dua, lipat, diambil bagian tengahnya. Namun tolong diperhatikan, kesaksian selembar kertas mengenai lafaz Allah ketika dilipat dari kanan ke bawah bagian kiri, dari kiri bagian atas ke bawah bagian kanan, dia akan membentuk sebuah bangunan, seolah membentuk sebuah bangunan gereja. Perhatikan. Nah, di dalam pemahaman gereja ada namanya pemahaman Trinitas, 3 tapi 1. Di sana ada yang disebut dengan Tuhan Bapa. Perhatikan, dilipat seperti ini. Yang disebut dengan Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Roh Kudus. Perhatikan, ada 3 bagian. Trinitas menurut versi saya, dan semoga dan insya Allah sama dengan versi umat Kristiani, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Roh Kudus. Nah, ketika sudah dibagi menjadi 3 bagian, maka untuk membuktikan munculnya lafaz Allah, cukup saya menggunting menjadi 3 bagian dengan 2 kali gunting. Ini bisa dengan menggunakan tangan, sobek, atau hasilnya supaya lebih maksimal bisa menggunakan gunting. Nah, tolong diperhatikan, ini adalah Tuhan Bapa, ini Tuhan Putra, dan ini Roh Kudus. Bisa dilihat dari sini. Nah, sekarang kita saksikan. Ada pergerangan seolah berada di Tuhan Bapa. Maka secara fantastis, di Tuhan Bapa menurut versi saya, ilustrasi saya, terbukti di sini ada simbol salib. Kemudian di Tuhan Putra dan Roh Kudus, di sini tidak terlihat simbol seperti adanya simbol salib. Hanya kepingan-kepingan yang sama sekali tidak nampak adanya simbol salib sebagaimana yang kita ketahui. Coba tolong diperhatikan. Bila disatukan kepingan demi kepingan ini, ya, kita membentuk sebuah huruf H. Kalau ejaan bahasa Inggrisnya itu mungkin pemirsa yang tahu.
Ini muncul huruf E, dan kepingan yang selanjutnya muncul huruf double L alias LL. Ejaan ini setelah disatukan huruf demi huruf menjadi bahasa Inggris yang disebutkan di sini adalah hell atau hell. Berarti salib adalah hell. Salib adalah hell, neraka. Saya menekankan kepada seluruh umat Islam dan seluruh generasi muda Islam, jangan sampai kita umat Islam, karena kita sudah memiliki agama Islam, terjebak dengan misi kristenisasi. Dengan alasan apapun, kita tidak boleh meninggalkan agama kita, masuk ke agama Kristen. Karena menurut kita umat Islam, dan menurut teori saya ini, salib adalah hell. Agama Kristen adalah agama yang menjerumuskan umatnya ke dalam neraka. Itu artinya kita umat Islam harus berpegang teguh kepada agama kita. Umat Islam harus berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus memegang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam agama Allah, siapakah Rasul yang diutus ke muka bumi ini, ke alam dunia ini, bahkan sebagai Nabi dan Rasul seluruh semesta alam, bahkan rahmatan lil alamin, akan memberikan rahmat kepada seluruh alam. Mari kita lihat Allah mengutus kepada seseorang yang bertitel Nabi dan Rasul, yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong perhatikan. Jadi kita harus memegang teguh kepada agama Allah, yaitu agama yang inad dina indallahil Islam, dan mengutus seorang Nabi dan Rasul yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke dunia ini, dia membawa ajaran apa? Tolong diperhatikan. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka membawa umat manusia minal zulumati ilan nur, dari alam yang gelap kepada alam yang terang benderang, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memeluk, mempertahankan, memelihara, meningkatkan nilai-nilai yang ada pada ajaran Islam. Ajaran yang ya'lu wa la yu'la alih, ajaran yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dina indallahil Islam. Lalu Islam yang dibawa, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? Coba diperhatikan. Setelah sebagaimana kita ketahui dan menurut teori ini sangat-sangat luar biasa. Jadi di dalam syariat Islam Allah memerintahkan melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, yaitu salat. Nah, salat yang mana? Salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang dilaksanakan 5 kali sehari semalam.
sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat, sebagai komitmen kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan perintah dan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka setelah kita dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita akan dibenahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana, di alam barzah sampai alam akhirat nanti, kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kepada tempat yang mulia, sebagai tempat kembalinya orang-orang yang beriman kepada Allah, sesuatu tempat yang sangat membahagiakan kita, yaitu jannah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan ini, agar kita umat Islam semakin kuat terhadap tauhid dan ajaran Islam, bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang membawa ajaran Islam, yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat, yang akhirnya kita akan mendapatkan sebuah tempat yang layak, yaitu surga, jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.